terutama belajar tentang rumah tangga itu seperti apa gitu ya. Masya Allah nih, Kang Iman, Kang Asep nih. Saya nyebutnya Kang Iman dan Kang Asep karena Asep Iman ya. Kalau di luar itu panggilannya Asep. Kang Asep Nah, ya. tapi kalau di daerah rumah Iman. Oh gitu ya. Nah, Masya tapi Allah. kalau di tempat kerja panggilannya Mang Aep. Mang Aep. Beda-beda, ada 3 gitu. Tapi ya namanya juga teman ya. Saya persilahkan gitu. Masya Allah. Itu emang kalau enaknya seperti itu ya silahkan. Baik, gitu. tadi makanya ketika nama Kang Asep Iman, makanya ketika Kang Iman dari Kang Asep tadi kan ada apa lihat. Yang penting kita menyebutkan nama tadi yang insya Allah nih Kang Asep nih. Ini Kang Asep, ketika prosesnya yang tadi berarti Kang Asep ini adalah sebagai fasilitator ya intinya. Iya, Fasilitator. insya Allah seperti itu. Berarti sama istri. Iya, sama istri. Berarti bukan komunitas ya? Bukan Komunitas buat ya? komunitas. Karena kepikiran buat komunitas pengen apa ya? Pengen Menggolkan lah satu enggak, persatu lah ya. Enggak, karena sama istri aja jalan berdua kayak gitu. Atau enggak sama teman-teman yang udah nikah, ada cari informasi, ada temannya yang sedang ikhtiar gitu. Nah, paling kayak gitu sih. Tapi selama ini kebanyakan ya anak juga ikhtiar dari teman, ada yang sistem todong juga, Ustaz. Nah, kalau yang todong itu Gimana di sistem todong itu gimana nih? jadi anak tiba-tiba japri ya ke teman anak yang emang anak perkirakan mungkin dia sedang ikhtiar. Iya. Nah, rata-rata semuanya kayak gitu ya. Kecuali pasangan yang pertama nggak sistem todong gitu. Kalau yang kedua, ketiga sama keempat itu ihwannya amanah dijapri langsung gitu. Nah kayak gitu Ustaz. Jadi antum sedang ikhtiar perihal jodoh nggak? Nah, kalau emang antum udah siap, udah sedang ikhtiar, mau nggak CV-nya kirimin ke anak? Kayak gitu anak. Berarti kalau misalkan ada orang yang nitip CV-nya ke saya pun bisa saya bukan lemparkan, artinya bisa titipkan ke antum juga bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Kayak gitu Ustaz. Karena kan yang nitip ke saya pun misalkan ada ikhwan atau ada akhwat, misalkan dia menyebutkan CV, Ustaz, tolong dong misalkan saya sambungkan ada ini CV akhwat nih yang insya Allah sudah siap nikah. Berarti siap ya? Berarti ya Dita ya? Masya Allah ya. Tapi kebanyakan dari pasangannya itu ya, dari ikhwan dan akhwatnya itu teman anak dan teman istri juga. Oh, gitu. jadi teman dekat ya, ya, jauh ya. gitu ya. Emang mungkin lingkup sayanya gitu sama istri ya gitu. Jadi saya belum jauh ke situ, tapi sekarang pun ada yang beberapa yang mungkin dari temannya yang nitipin CV, ini sekarang ada juga yang sedang berproses gitu sekarang. Berarti sedang bertahap di sana ya, berarti sedang ya. bertahap sekarang gitu. Soalnya kan banyak juga yang nitip nih. Kan gimana saya juga bingung nih artinya. Ada yang akhwat nitip CV tetapi ikhwannya nih saya sudah coba tetapi artinya ada yang enggak kecocokan apapun. Itu sih. Kebanyakan untuk perihal apa ya tadi ya? Kebanyakan kecocokan mungkin dari segi kriteria ya, yang sangat mengutamakan tuh kriteria itu. Ya kadang-kadang kan CV itu mereka itu sudah mundur gara-gara CV nih, misalkan, aduh CV-nya nih saya nggak bisa nih bawa dia bisa ke Garut, anggap misalkan ya, ternyata ikhwannya ada di Garut nih misalkan, kemudian akhwatnya misalkan ada di Bandung, ternyata di dalam CV disebutkan saya ingin suami yang bisa artinya hidup bersama di Bandung. Kemudian karena keinginan ikhwannya ingin di Garut, jadi nggak bisa, akhirnya nggak cocok lagi. Kadang-kadang kayak gitu. Gimana nih siasat-siasat seperti itu? Ya, secara teknis itu. Kalau emang itu udah keinginannya mereka, karena sebagai perantara tidak bisa memaksakan. Ya. Itu semua kembali lagi kepada mereka, kan kayak gitu. Tapi kan Rasul itu mengutamakan dalam ikhtiar jodoh itu ya, lihat agamanya dulu. Nah, tapi kebanyakan ya mungkin
beda-beda lah. Tiap orang itu ya pemikirannya kayak gimana gitu. Nah kayak gitu sih, kadang ada yang sampai bikin kriteria itu sedetail mungkin ya. Itu yang bikin anak apa ya, jadi feeling anak teh ini dia mau mencari pendamping hidup atau memperkenalkan diri ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu juga gitu, tapi ya mungkin memang udah dari dianya sendiri kayak gitu. Karena gitu. Tabiatnya manusia itu kan ingin yang dilihat itu adalah yang baiknya baik, kan yang baik-baiknya saja kan artinya di sana. Jarang sih saya juga menerima CV yang ternyata yang ibaratkan saya tukang ini kan kayak gitu misalkan ya. Nih Kang Asep, saya ingin bertanya juga, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kang Asep ini membuat yang tadi ibaratkan konsep ta'aruf yang sedang dijalankan Kang Asep dengan istri? Sebenarnya yang melatar belakangi apa nih? Motivasinya apa? Motivasinya anak tuh kan udah nikah ya. Banyak teman-teman anak yang belum nikah ya. Terutama yang ada yang umurnya kelahiran 80-an lah gitu. Nah, justru anak bantuin ikhtiar sebagai apa? Jalan dakwah juga gitu ya. Daripada anak udah nikah cuma menikmati sama istri sama anak kayak gitu ya, mending kita bantu teman sambil kita juga apa belajar gitu ya, terutama belajar tentang rumah tangga itu seperti apa gitu ya. Kan anak selama ini dapat ilmu juga rumah tangga yang dari ketika najur seperti itu kan. Nah, itu justru yang bikin anak semangat gitu buat terus sampai sekarang juga gitu ya, untuk tetap konsisten gitu ya, jadi perantara ta'aruf ini gitu. Jadi buat anak sih tidak, insya Allah lah jangan sampai bosan gitu ya. Nah, jadi setiap yang berproses insya Allah ada kebaikan juga buat anak gitu ya, kayak gitu ya. Mungkin kalau emang ada kekurangan itu datangnya dari anak, tapi kalau emang ada kelebihan selama proses tuh ilmu itu emang datangnya dari Allah gitu. Kayak gitu. Gini Kang Iman, saya ingin bertanya juga, ketika posisinya tadi nadhor kemudian ta'aruf nih, apakah ada nggak tahap-tahap yang lain selain menjadi fasilitator atau ibaratkan kita menjodohkan ikhwan dan akhwat misalkan kayak gitu ya, tetapi ada juga nggak misalkan dari Kang Iman atau dari Kang Asep untuk apa, untuk memberikan yang disebutnya materi untuk menguatkan ini ikhwan nih, sebelum kita ta'aruf ini yang harus dipersiapkan ini, ada nggak kayak gitu dari Kang Asep sendiri sama istri? Paling itu ketika najor. Ya, anak paling lebih ditekankan seperti gimana nih? Nih sepertinya kan yang namanya ta'aruf itu singkat ya, mengenal kepribadian anak. Nah, contohnya itu mungkin dari kekurangan, Ustaz. Nah, kekurangan. Kalau kelebihan mah nggak usah dihituin ya. Kalau kekurangan kan harus siap menerima kekurangan. Nah, ketika rumah tangga itu mungkin pasti banyak kekurangan ya. Nah, kita menyikapi kekurangan itu bukan untuk menjadi penyesalan. Nah, kok tidak sesuai ekspektasi saya. Nah, di situ adalah menjadi ladang dakwah setiap pasangan gitu. Jadi saling mengingatkan bahwa hal ini misalkan tidak baik untuk istri maupun untuk suami kayak gitu. Jadi selama nazar pun anak berikan wejangan juga kepada mereka gitu ya, untuk mengambil keputusan di akhir untuk lanjut atau tidak. Silahkan untuk benar-benar mempertimbangkan, libatkan semua orang tua ketika ta'aruf, jangan sampai tidak kayak gitu ya. Dulu pernah kemarin-kemarin ada yang ketika mau nazar tapi bilangnya itu mau main ya. Nah, anak sebagai murabi kan kaget, kok seperti ini. Nah, anak udah berprasangka negatif aja ya ke depannya kayak gitu.
seujon anak udah keluar. Tapi setelah ahwatnya menjelaskan ke istri anak, teh sana teh saya tidak beri ke orang tua itu, saya takut orang tua ketika saya tidak lanjut orang tua sedih kayak gitu. Tapi saya bilang ke istri, tolong kasih wejangan yang memang buat motivasi dia sama ibunya itu untuk benar-benar kuat gitu ya. Nah gitu. Nah dari itu teh si awatnya tuh emang baru pertama taruh, jadi emang dia belum tahu tentang proses taruh seperti apa. Tapi ketika kita najor ke rumahnya, ibunya mengerti. Nah iya, bilangnya mau main sama teman, tapi pas keluar beda menajor. Nah gitu. Nah, ibunya ya maklum lah kayak mungkin ya baru pertama ini juga, takutnya emang sih dari anak tuh tidak mau menyakiti hati orang tuanya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi anak kasih wejangan yang sebaik-baiknya mungkin ya, yang terutama sih ya itu untuk pernikahan itu yang di awal-awal itu pasti ada manisnya pasti kita akan merasakan rumah tangga itu ketika diuji itu. Mungkin Allah itu lebih sayang kita, jadi Allah terus memberikan ujian sebagaimana hambanya kuat gitu, pasti ada jalan keluarnya kayak gitu kan. Jadi setiap pasangan itu anak kasih wejangan, nggak sampai anak sebahas perkenalan diri, tidak gitu, kayak gitu. Menarik nih Kang Asep, ketika tadi Kang Asep sebagai fasilitator untuk ta'aruf ya. Nah, yang selalu menjadi permasalahan, kadang-kadang anak sudah paham nih. Ya misalkan kita selaku anak muda telah paham bahwasanya saya ingin ta'aruf nih, saya nggak ingin pacaran lagi. Tetapi ternyata orang tua masih ibaratkan memahami konsep yang dulu seolah-olah harus kenal dulu, soalnya nikah itu kan satu kali, kan kayak gitu kan. Kemudian kita harus tahu mana yang disebut bibit, bobot, bebet, yang lainnya kan kayak gitu kan. Harus paham gimana nih untuk memahamkan antara keinginan anak yang benar-benar ingin ta'aruf, kemudian orang tua yang seolah-olah bukan menolak ta'aruf, tapi lebih artinya masih belum paham tentang konsep ta'aruf. Gimana bisa untuk memberikan pemahaman kepada orang tua? Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.